Angin malam riat berhembus pelan, membawa aroma rempah dan pasir yang hangat. Sari menatap langit dari jendela kamarnya yang sempit. Kecantikan wajahnya bersinar meski tanpa riasan, dengan sorot mata yang menyimpan sejuta rahasia. Malam ini, hatinya kembali terasa berdebar. Tidak karena rindu, melainkan oleh rasa takut dan adrenalin yang bercampur menjadi satu. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, waktu di mana hidupnya mulai terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Sari mematut diri di cermin kecil yang tergantung di dinding. Gaun hitam sederhana melingkari tubuhnya, menyamarkan dirinya di tengah kegelapan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Di balkon lantai atas rumah majikannya, Majid telah menunggu. Senyum nakal pria itu selalu mampu membuat Sari melupakan sejenak kerasnya hidup sebagai TKW. Malam-malam bersamanya adalah pelarian yang penuh gairah. Namun, di sudut lain kota, Hakim, pria sederhana dengan tatapan teduh, menanti dengan harapan yang sama. Langkah Sari terasa ringan saat ia melangkah keluar dari kamar pelayannya. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke balkon tanpa suara. Majid berdiri di sana, tubuhnya bersandar santai di pagar balkon. Wajahnya diterangi oleh cahaya bulan, tampak begitu mempesona. "Kau datang juga," ucapnya dengan nada penuh kerinduan. Tanpa menunggu jawaban, ia menarik Sari ke pelukannya. Malam itu, mereka berbagi momen penuh gairah, meski Sari tahu waktunya terbatas. 1 jam kemudian, seperti sebuah ritual rahasia, Sari meninggalkan Majid yang tertidur pulas di sofa balkon. Ia menyusuri lorong gelap, memastikan tidak ada seorang pun yang melihat. Dengan cekatan, ia menyelinap keluar dari rumah mewah itu melalui pintu belakang, menuju gang kecil di mana sepeda tua miliknya terparkir. Sepeda itu menjadi saksi bisu perjalanan malamnya menuju rumah Hakim. Rumah Hakim adalah kebalikan dari kemewahan rumah majikan Sari. Kecil, sederhana, tapi penuh kehangatan. Begitu Sari mengetuk pintu, Hakim membukanya dengan senyum lebar. "Kau akhirnya datang," katanya, menyambut Sari dengan pelukan yang berbeda dari Majid. Pelukan Hakim lebih lembut, penuh kasih sayang, seperti ingin melindungi Sari dari kerasnya dunia. Mereka berbicara pelan, berbagi cerita dan tawa sebelum malam menuntut lebih dari hubungan mereka. Namun, di balik kebahagiaan sementara itu, hati Sari dipenuhi kegelisahan. Ia tahu permainan ini tidak akan bertahan lama. Majid adalah pria dengan ego besar dan ambisi yang tinggi, sementara Hakim memiliki hati yang tulus tapi curiga dengan seringnya Sari datang terlambat. Dalam keheningan malam, Sari mulai bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang akan menghancurkan semuanya. Pagi mulai menjelang ketika Sari kembali ke rumah majikannya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Saat ia merangkak masuk ke kamarnya, sesuatu yang dingin merayapi punggungnya. Di atas meja kecil di sudut kamar, ada secarik kertas yang sebelumnya tidak ada. Tulisan tangan berbahasa Arab itu hanya terdiri dari satu kalimat, "Aku tahu apa yang kau sembunyikan." Sari merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Jantungnya berdetak kencang, ketakutan mulai merayap. Siapa yang menulis pesan itu? Apakah Majid mulai mencurigainya? Atau mungkin Hakim menyadari ada rahasia yang ia sembunyikan? Malam yang baru berlalu terasa begitu jauh, digantikan oleh ancaman yang menggantung di udara. Sari menyadari bahwa kebahagiaan yang ia nikmati selama ini seperti pasir di tangan, perlahan-lahan terlepas, meninggalkan dirinya dalam kekosongan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang surat itu erat-erat. Ini baru awal dari permainan berbahaya yang ia ciptakan sendiri. Sari tahu, rahasianya harus tetap tersembunyi. Tapi di balik rasa takut, ada dorongan untuk melawan, untuk menjaga dua dunianya. Tetap utuh, meskipun ia tahu risikonya bisa menghancurkan segalanya. Matahari riat baru saja terbit ketika Sari terbangun dengan pikiran yang kacau. Surat misterius yang ia temukan tadi malam masih tergeletak di meja kecil di sudut kamarnya. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari tahu siapa yang mengirimnya. Apakah seseorang diam-diam memperhatikan setiap langkahnya? Ataukah ini hanya peringatan dari salah satu pria yang dicintainya? Ia tahu, permainan yang ia mainkan berisiko, tapi ia tidak pernah membayangkan risiko itu akan datang secepat ini. Saat sarapan pagi di dapur, suasana rumah terasa berbeda. Majikan Sari, Nyonya Rania, memandangi dirinya dengan sorot mata yang tajam, seolah menyimpan kecurigaan. Sari mencoba tetap tenang, menyibukkan diri dengan menyiapkan teh dan roti. Namun, pikirannya terusik ketika Majid muncul di ruang makan.
Ia tersenyum tipis pada Sari, seolah-olah malam sebelumnya hanyalah rahasia kecil yang tidak pernah terjadi. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Sari merasa tidak nyaman. Apakah mungkin Majid mulai mencurigai sesuatu? Ketika sore tiba, Sari mengambil kesempatan untuk bertemu Hakim di pasar. Ia beralasan pada majikannya bahwa ia perlu membeli bahan makanan tambahan. Hakim menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa, tapi ada kekhawatiran yang jelas di wajahnya. "Sari, akhir-akhir ini kau terlihat gelisah," kata Hakim sambil menyerahkan sekeranjang rempah. "Apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan?" Sari terdiam. Ia ingin berbagi ketakutannya, tapi ia tahu bahwa satu kata salah saja bisa menghancurkan semuanya. "Tidak, aku hanya lelah bekerja," jawabnya pelan, memaksakan senyum. Hakim mengangguk, meski jelas ia tidak sepenuhnya percaya. Namun, sebelum Sari sempat pergi, Hakim meraih tangannya. "Aku mencintaimu, Sari. Kau tahu itu, kan? Jika ada sesuatu yang mengganggumu, aku akan selalu ada untukmu." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia merasa bersalah, tapi ia terlalu terperangkap dalam permainannya sendiri untuk mundur. Malam itu, Sari kembali ke rumah dengan hati yang penuh ketakutan. Ia merasa seperti ada mata yang selalu mengawasinya. Saat ia membuka pintu kamarnya, sebuah amplop lain tergeletak di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tangan Sari gemetar saat ia membukanya. Kali ini, isinya lebih panjang, "Rahasiamu semakin jelas. Apakah mereka tahu kau bermain api dengan dua hati?" Kepanikan mulai menguasai dirinya. Sari mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam rutinitasnya selama ini. Ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, lalu duduk di lantai, mencoba menganalisis situasi. Jika Majid tahu, mengapa ia tidak langsung mengkonfrontasinya? Jika Hakim curiga, mengapa ia masih bersikap hangat? Sari menyadari satu hal yang pasti, ada pihak ketiga yang mengetahui segalanya. Dalam kekalutannya, ia memutuskan untuk menghubungi Majid lebih dulu. Malam itu, ia menyelinap ke balkon seperti biasa. Tapi kali ini, Majid tidak sendiri. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon, dengan nada suara yang serius. Sari berhenti di ujung lorong, bersembunyi di balik tirai. Kata-kata yang ia dengar membuat jantungnya nyaris berhenti. "Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Aku akan mencari tahu siapa yang berani bermain-main denganku." Sari mundur perlahan, ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Majid tahu, atau setidaknya, ia sedang berusaha mencari tahu. Tapi bagaimana jika ia juga bukan satu-satunya ancaman? Sari mulai menyadari bahwa kehidupannya yang rumit ini tidak hanya menyakiti dua pria yang mencintainya, tapi juga membawa dirinya ke dalam jurang yang semakin dalam. Di tengah malam yang sunyi, ia kembali ke kamarnya, duduk memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Malam di Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Sari tidak bisa tidur. Surat-surat misterius yang terus berdatangan dan percakapan Majid yang ia dengar di balkon menggerogoti pikirannya. Ia tahu waktunya semakin menipis. Jika Majid benar-benar mencurigainya, maka rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Tapi siapa pengirim surat itu? Apa tujuannya? Hanya ada satu hal yang jelas, seseorang sedang bermain-main dengannya. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk bertindak. Ia tahu jika terus berdiam diri, ia hanya akan menunggu kehancuran datang. Di waktu senggangnya, ia memeriksa kamar majikan secara diam-diam. Ia mencari petunjuk, sesuatu yang mungkin mengarah pada pengirim surat misterius itu. Namun, usahanya sia-sia. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada catatan atau dokumen yang berkaitan dengan dirinya. Kegagalannya membuat rasa panik semakin menjadi-jadi. Sore harinya, ketika bekerja di dapur, Hakim tiba-tiba muncul di pintu belakang rumah majikannya. Wajahnya tampak serius, berbeda dari biasanya. "Aku ingin bicara denganmu," katanya dengan nada mendesak. Sari terkejut sekaligus takut. Ia menyuruh Hakim menunggu di luar, lalu menyelinap keluar dengan hati-hati. Begitu mereka bertemu, Hakim menunjukkan sebuah amplop yang sama dengan yang Sari terima. "Apa ini, Sari? Mengapa aku mendapatkan surat seperti ini? Isinya mengatakan bahwa kau menyembunyikan sesuatu dariku." Jantung Sari hampir berhenti. Ia mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya pucat. "Aku tidak tahu siapa yang mengirim ini," jawabnya pelan, mencoba terdengar meyakinkan. Hakim menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. "Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?"
Katakan sekarang, Sari. Tekanan itu terlalu besar. Tapi sebelum Sari sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Majid berdiri di sana, menatap mereka dengan tajam. "Siapa dia?" tanya Majid, suaranya datar tapi penuh ancaman. Sari terdiam, sementara Hakim mencoba menahan dirinya. "Aku Hakim, calon suaminya," jawab Hakim tanpa ragu, membuat suasana semakin tegang. Mata Majid menyipit, dan senyumnya yang dingin muncul di wajahnya. "Calon suami, aku pikir Sari adalah milikku." Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Sari berdiri di tengah-tengah dua pria yang kini mengetahui sebagian dari rahasia yang ia sembunyikan. Tapi sebelum ada yang sempat bertindak lebih jauh, seorang pelayan lain muncul, membawa pesan dari Nyonya Rania. "Sari, majikanmu memanggilmu sekarang," katanya dengan nada dingin. Sari melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari situasi yang semakin tidak terkendali. Di ruang tamu, Nyonya Rania menatap Sari dengan tatapan yang penuh makna. Di meja di depannya, sebuah amplop yang mirip dengan surat-surat sebelumnya tergeletak. "Apa ini, Sari?" tanya Nyonya Rania dengan suara yang tenang tapi menusuk. Sari tidak tahu harus berkata apa. Amplop itu berisi foto-foto dirinya bersama Majid di balkon, dan juga saat ia keluar malam untuk menemui Hakim. Dunia Sari terasa runtuh seketika. Nyonya Rania tidak langsung marah, tapi kata-katanya seperti belati yang menusuk hati Sari. "Kau tahu, keluargaku telah memberimu kesempatan bekerja di sini. Tapi kau membalasnya dengan pengkhianatan seperti ini. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika Majid atau suamiku mengetahui ini?" Sari hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu, satu langkah salah saja, hidupnya bisa berakhir dalam sekejap. Malam itu, Sari kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur. Rahasianya tidak lagi aman. Ia tahu bahwa Majid, Hakim, dan bahkan majikannya kini memegang kunci untuk menghancurkannya. Tapi siapa sebenarnya yang mengirim surat-surat itu? Siapa yang dengan sengaja ingin membuat hidupnya berantakan? Saat malam semakin larut, Sari menyadari satu hal, ia tidak bisa terus bersembunyi. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengambil kendali sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Sari duduk termenung di kamar sempitnya. Di depannya, 3 amplop misterius yang telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Majikan yang mulai curiga, Majid yang merasa dikhianati, dan Hakim yang mulai mempertanyakan cintanya, semuanya menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sari tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Rahasianya sudah bukan lagi miliknya sendiri, dan ia harus menemukan siapa yang bermain di balik layar sebelum semuanya berantakan. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk memulai pencariannya. Ia mengamati setiap sudut rumah majikannya, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan. Ia memperhatikan pelayan lain, khususnya Hanan, seorang wanita parubaya yang sering memandang Sari dengan tatapan tajam. Hanan adalah pelayan senior di rumah itu, dan ia tampaknya tidak pernah menyukai Sari sejak awal. Namun, tidak ada bukti konkret yang mengarah padanya. Di sore hari, Sari memanfaatkan waktu untuk menemui Hakim di pasar. Kali ini, ia membawa amplop terakhir yang ia terima. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Hakim, aku tidak tahu siapa yang mengirim ini, tapi aku tahu satu hal, seseorang ingin menghancurkan kita." Hakim menatapnya dengan sorot mata penuh kekecewaan. "Tapi bagaimana aku bisa percaya padamu, Sari? Kau bahkan tidak sepenuhnya jujur padaku." Sari menggenggam tangan Hakim erat-erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak punya alasan untuk berbohong lagi. Aku mencintaimu, Hakim. Tapi aku juga tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Tolong bantu aku mencari tahu siapa yang melakukan ini." Kata-kata Sari terdengar tulus, dan Hakim, meski masih ragu, mengangguk. "Kita akan mencari tahu bersama," jawabnya. Malam itu, Sari kembali ke rumah dengan rencana di kepalanya. Namun, belum sempat ia melangkah masuk ke kamarnya, Majid muncul di lorong gelap. Wajahnya tegang, dan ada kilatan amarah di matanya. "Aku tahu segalanya, Sari," katanya dengan suara rendah tapi menusuk. "Aku tahu kau bertemu dengan pria itu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Bermain dengan dua hati." Sari terkejut. Ia tahu bahwa penjelasan apapun tidak akan cukup untuk meredakan amarah Majid. Tapi sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara muncul dari bayang-bayang. "Sudah cukup, Majid." Itu adalah suara Hanan. Wanita itu melangkah maju,
membawa selembar foto di tangannya. Foto itu menunjukkan Sari sedang berjalan bersama Hakim. "Kalian berdua bodoh. Apakah tidak jelas siapa yang memainkan permainan ini?" kata Hanan dengan senyum sinis. Majid dan Sari terdiam. Hanan melanjutkan dengan nada penuh kebencian. "Aku telah bekerja di rumah ini selama bertahun-tahun, dan kau, seorang TKW, datang dan mencuri perhatian semua orang. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku." Sari merasa tubuhnya melemas. Jadi, Hananlah yang mengirim surat-surat itu, mengawasi setiap gerakannya, dan memanipulasi situasi agar semua berantakan. Namun, sebelum Hanan sempat pergi, Majid menahannya. "Apa yang kau inginkan, Hanan?" tanyanya dingin. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin Sari tahu tempatnya. Dia tidak pantas berada di sini, apalagi merebut perhatianmu." Kata-kata itu menusuk hati Sari, tapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang lain, kemarahan. Ia tahu, saatnya untuk melawan. Dengan suara tegas, Sari berkata, "Rahasia ini mungkin telah menghancurkanku, tapi itu tidak akan memberimu kemenangan, Hanan." Malam itu, Majid dan Sari menyusun rencana untuk mengungkap perbuatan Hanan pada keluarga majikan. Sari tahu, jalan di depannya masih panjang dan berliku, tapi ia tidak akan membiarkan orang lain mengontrol hidupnya lagi. Di balik rasa takut, ia menemukan kekuatan baru untuk bertahan. Malam itu, Sari tidak bisa memejamkan mata. Meski Hanan sudah mengakui permainan kotornya, masalah belum selesai. Majid memang bersedia membantu, tetapi ia melakukannya bukan karena ingin menyelamatkan Sari, melainkan untuk memastikan kendali atas dirinya. Di sisi lain, Sari tahu Hakim tidak akan tinggal diam jika mengetahui bahwa ia bekerja sama dengan Majid. Dunia yang ia bangun dengan penuh kehati-hatian kini benar-benar diambang kehancuran. Keesokan paginya, Sari dipanggil oleh Nyonya Rania ke ruang tamu. Di sana, Hanan berdiri dengan kepala tertunduk, sementara Majid berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi datar. Di atas meja, terdapat amplop-amplop misterius yang telah menjadi ancaman bagi Sari. "Hanan telah mengaku bahwa dialah yang mengirimkan ini," kata Nyonya Rania, suaranya dingin dan tegas. "Namun, Sari, kau juga tidak sepenuhnya tanpa dosa." Sari menggigit bibirnya, mencoba menahan diri agar tidak menangis. "Saya minta maaf, Nyonya," katanya pelan. "Saya tidak bermaksud melibatkan keluarga ini dalam masalah saya." Namun, Nyonya Rania tidak menunjukkan tanda-tanda empati. "Kau telah mencoreng nama keluarga kami dengan skandal ini. Jika bukan karena Majid yang meminta agar kau tetap di sini, aku sudah memulangkanmu ke Indonesia." Sari melirik ke arah Majid, tetapi pria itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, seperti mengingatkannya bahwa ia kini berada di bawah kendalinya. Di luar rumah, Hakim semakin resah. Ketidakhadiran Sari di pasar dan komunikasi yang tiba-tiba terputus membuatnya curiga. Ia mencoba mencari informasi dari pelayan lain, tetapi semua orang menutup mulut. Ia tidak tahu bahwa di dalam rumah itu, Sari sedang berjuang untuk melindungi dirinya dari cengkeraman Majid dan ancaman Hanan yang masih menggantung. Malam tiba, dan Sari kembali ke kamarnya dengan hati yang berat. Hanan sudah dipindahkan dari rumah itu, tetapi rasa lega yang seharusnya ia rasakan tidak pernah datang. Sebaliknya, Majid semakin sering muncul di hadapannya, mengingatkan bahwa ia memiliki kendali atas apa yang terjadi selanjutnya. "Kau tidak punya pilihan lain, Sari," katanya malam itu. "Jika kau ingin tetap aman, kau harus mendengarkanku." Namun, Sari bukan lagi wanita yang sama seperti sebelumnya. Di balik ketakutannya, ia menyusun rencana untuk melarikan diri. Ia tahu, jika terus bertahan di rumah itu, ia akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Malam berikutnya, ia menghubungi Hakim secara diam-diam melalui seorang pedagang yang dapat dipercaya. Ia memberitahukan semuanya, dari ancaman Hanan, manipulasi Majid, hingga situasi berbahaya yang kini ia hadapi. Hakim terkejut, tetapi juga marah. "Aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukanmu seperti ini," katanya tegas. Ia berjanji akan menjemput Sari keesokan malam, apapun risikonya. Sari tahu, ini adalah taruhan besar. Jika gagal, hidupnya mungkin akan berakhir di tangan Majid atau keluarga majikannya. Tapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Malam terakhirnya di rumah itu tiba. Dengan hati-hati, Sari mengemas barang-barangnya yang paling penting dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur.
Ia terus-menerus melihat ke arah jendela, menunggu sinyal dari Hakim. Namun, tepat ketika ia akan melangkah keluar, pintu kamarnya terbuka. Di sana berdiri Majid, dengan ekspresi penuh kecurigaan. "Apa yang sedang kau lakukan, Sari?" tanyanya, suaranya rendah tetapi mengancam. Sari terdiam, tubuhnya membeku. Ketegangan di udara semakin terasa, dan ia tahu, ini adalah saat di mana semuanya akan ditentukan. Akankah ia berhasil melarikan diri, ataukah ia akan terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir? Di balik rasa takutnya, Sari menemukan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa ia tidak lagi bisa terus menjadi korban. Sari berdiri mematung di depan Majid, tubuhnya gemetar hebat. Mata pria itu menyipit, sorotnya penuh dengan kecurigaan. "Apa yang kau sembunyikan, Sari?" Majid melangkah maju, suaranya semakin dingin. Sari mencoba menenangkan dirinya, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat, seolah-olah seluruh dunia bisa mendengarnya. Ia tahu, satu langkah salah saja, rencananya bisa berakhir malam itu juga. "Saya hanya ingin udara segar, Tuan," jawabnya pelan, mencoba terdengar tenang. Namun, Majid tidak semudah itu diyakinkan. "Dengan tas yang kau sembunyikan di bawah tempat tidurmu," balasnya tajam. Sari terdiam, tidak mampu menjawab. Majid mendekat, tatapannya menusuk. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin pergi dari sini, bukan?" Di saat yang sama, di luar rumah, Hakim menunggu dengan gelisah. Ia bersembunyi di belakang sebuah gerobak tua, memperhatikan setiap sudut rumah majikan Sari. Ia tahu risikonya sangat besar. Jika tertangkap, ia bukan hanya kehilangan Sari, tapi juga mungkin kehilangan nyawanya. Namun, ia tidak peduli. Baginya, Sari adalah segalanya, dan ia bersumpah untuk membawanya pergi dari tempat itu. Kembali di dalam kamar, Sari mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan. "Tuan Majid," katanya dengan suara bergetar, "saya hanya ingin keluar dari semua ini. Saya lelah menjadi pion dalam permainan Anda. Beri saya kebebasan." Kata-kata itu membuat Majid tertegun sejenak, tetapi hanya sejenak. Wajahnya berubah menjadi dingin. "Kau milikku, Sari. Kau tidak punya hak untuk pergi." Namun, sebelum Majid sempat melangkah lebih jauh, suara ketukan di jendela membuat mereka berdua terkejut. Hakim berdiri di sana, memberi isyarat kepada Sari untuk cepat keluar. Sari memanfaatkan momen itu untuk mengambil tasnya dan berlari ke arah jendela. Majid mencoba menangkapnya, tetapi Sari terlalu cepat. Dengan bantuan Hakim, ia berhasil keluar, meskipun suara teriakan Majid menggema di seluruh rumah. Hakim menggenggam tangan Sari erat-erat, membawanya melewati gang-gang gelap di Riyadh. "Kita harus cepat," katanya. "Mereka pasti akan mencarimu." Namun, tidak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sari menoleh dan melihat dua pria, termasuk salah satu pengawal keluarga majikannya, mengejar mereka. Rasa takut kembali menyergapnya. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi pengawal itu terlalu cepat. Di tikungan sempit, mereka berhasil menghadang Hakim dan Sari. Salah satu pria itu menarik Sari dengan kasar. "Kau tidak akan pergi kemana-mana," katanya dingin. Hakim mencoba melawan, tetapi ia kalah jumlah. Sari hanya bisa menjerit, berusaha melepaskan diri. Namun, sebelum situasi semakin memburuk, sebuah suara keras memecah keheningan. "Lepaskan dia!" Di sana berdiri seorang pria yang tidak asing bagi Sari, suami Nyonya Rania, Tuan Abbas. Dengan wajah marah, ia memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan Sari. Pria itu melangkah maju, menatap Sari dan Hakim dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kalian berdua telah membuat kekacauan besar," katanya pelan. "Tapi aku ingin tahu siapa yang sebenarnya salah di sini." Suasana menjadi hening, hanya suara napas mereka yang tersisa. Tuan Abbas memerintahkan semua orang kembali ke rumah untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hati, Sari tahu, babak baru dari perjuangannya akan dimulai. Namun, ia juga tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Pagi itu, Sari duduk di ruang tamu besar keluarga majikan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di depannya, Tuan Abbas duduk dengan tatapan tajam, sementara Majid berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi dingin. Hakim berada di sisi lain, tangannya terikat, dijaga oleh dua pengawal keluarga. Suasana tegang menggantung di udara. "Sari,"
Tuan Abbas memulai dengan suara berat, aku ingin tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau mencoba kabur, dan mengapa Hakim terlibat? Sari mengangkat wajahnya perlahan. Air mata menggantung di sudut matanya, tapi ia tahu ia tidak bisa diam lagi. Tuan Abbas, suaranya gemetar, saya hanya ingin kebebasan. Selama ini, saya hidup di bawah tekanan. Majid memanfaatkan posisi saya, dan Hanan mencoba menghancurkan saya. Saya tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar. Majid langsung bereaksi. Dia berbohong, serunya dengan nada penuh kemarahan. Aku membantunya, melindunginya dari masalah yang ia buat sendiri. Tapi dia malah memilih pria ini, katanya sambil menunjuk ke arah Hakim dengan jijik. Sari menatap Majid dengan tatapan tajam. Melindungi, kau memaksaku untuk tunduk padamu. Kau mengancamku dengan rahasiaku, memanfaatkan posisimu untuk mengendalikan hidupku. Hakim, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Tuan Abbas, Sari adalah wanita yang kuat, tapi dia telah dipaksa hidup dalam ketakutan. Saya hanya ingin menyelamatkannya dari semua ini. Nada suaranya penuh kejujuran, membuat Tuan Abbas termenung. Tuan Abbas, Hakim melanjutkan, Sari adalah korban di sini. Dia hanya ingin kehidupan yang layak. Namun, Majid tidak mau kalah. Dia adalah pekerja di rumah kita, ayah. Kau tahu apa artinya jika kabar ini keluar? Keluarga kita akan dipermalukan. Tuan Abbas menatap Majid tajam. Diam, Majid, ini bukan tentang nama baik keluarga. Ini tentang keadilan. Kata-kata itu membuat ruangan menjadi hening. Sari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah beberapa saat, Tuan Abbas berdiri. Ia berjalan mendekati Sari, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, kau telah membuat kesalahan besar dengan mencoba kabur. Tapi aku tidak bisa menutup mata pada apa yang telah terjadi padamu di bawah atapku. Aku akan menyelidiki ini lebih dalam. Ia kemudian memandang ke arah Hakim. Dan kau, jika kau benar-benar mencintainya, buktikan bahwa kau mampu melindunginya tanpa melanggar hukum. Sari dan Hakim merasa lega sekaligus takut. Mereka tahu, keputusan akhir ada di tangan Tuan Abbas. Sari merasa sedikit harapan, tapi ia juga tahu bahwa Majid tidak akan menyerah begitu saja. Di matanya, Majid adalah ancaman yang tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu, Sari ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Hakim dipulangkan, tetapi tidak sebelum diberi peringatan keras oleh Tuan Abbas. Saat Sari berbaring di kamarnya, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia memiliki seseorang yang mempercayainya. Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk melanjutkan pertarungannya. Ia tidak akan membiarkan hidupnya dikendalikan lagi, tidak oleh Majid, tidak oleh siapapun. Keesokan paginya, rumah itu diselimuti keheningan yang mencekam. Tuan Abbas memutuskan untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan semua pihak yang terlibat. Sari duduk di ruang tengah bersama Majid dan Hakim, sementara Nyonya Rania, yang akhirnya mengetahui semua yang terjadi, berdiri di sudut ruangan dengan wajah dingin. Tuan Abbas membuka pembicaraan dengan suara berat. Hari ini, aku ingin mendengar seluruh kebenaran. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi manipulasi. Majid, yang merasa posisinya terancam, langsung membuka mulut. Ayah, aku hanya mencoba melindungi kehormatan keluarga. Sari ini telah memanfaatkan kita. Dia punya hubungan dengan pria itu di belakang kita. Tuduhnya sambil menunjuk ke arah Hakim. Hakim, yang sedari tadi berusaha tenang, akhirnya angkat bicara. Itu tidak benar. Sari adalah korban di sini. Semua tekanan yang ia alami berasal dari Majid sendiri. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku, karena akulah yang berjanji akan melindunginya. Sari mencoba menahan air mata, tetapi hatinya terlalu penuh. Tuan Abbas, katanya pelan namun penuh emosi, saya tidak pernah berniat merusak keluarga ini. Saya hanya ingin hidup yang layak. Majid memanfaatkan kekuasaan dan ancaman untuk mengendalikan saya. Saya tidak tahu harus kemana, jadi saya meminta bantuan Hakim. Hanya itu, suara Sari yang jujur membuat Nyonya Rania terdiam, matanya mulai melunak meski wajahnya masih tegang. Tuan Abbas mengalihkan tatapannya ke arah Majid. Apakah yang dikatakan Sari benar? Tanyanya dengan nada penuh tekanan. Majid terlihat gugup, tetapi ia mencoba mempertahankan sikapnya. Dia memutarbalikkan cerita, ayah. Aku hanya mencoba melindungi rumah ini. Namun,
Tuan Abbas tidak mudah terpengaruh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh putranya. Tanpa diduga, Nyonya Rania akhirnya angkat bicara. "Majid," katanya dengan suara tegas, "kau telah mempermalukan keluarga ini lebih dari yang kau sadari. Jika apa yang dikatakan Sari benar, maka aku tidak akan membelamu. Sari telah bekerja keras untuk kita, dan ini cara kita membalasnya." Kata-kata itu membuat Majid terdiam. Ia tahu, ibunya jarang berbicara seperti itu, tetapi ketika ia melakukannya, keputusannya tidak dapat digoyahkan. Hakim, yang masih dijaga oleh pengawal, berdiri. "Tuan Abbas, biarkan saya membawa Sari pergi. Saya tidak ingin dia menderita lagi di tempat ini. Saya akan menjaganya, bahkan jika itu berarti meninggalkan hidup saya di sini." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada Tuan Abbas, yang terlihat sedang mempertimbangkan segala kemungkinan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Tuan Abbas akhirnya bicara. "Majid, kau telah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan padamu. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi memiliki wewenang atas para pekerja di rumah ini." "Sari," ia menatap wanita itu, "kau bebas pergi jika itu yang kau inginkan. Tapi ketahuilah, aku meminta maaf atas apa yang kau alami di sini." Air mata Sari mengalir deras. Ia tidak percaya akhirnya ada seseorang yang mendengarkan dan membelanya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menerima kebebasannya. Hakim meraih tangannya, mengajaknya keluar dari rumah itu dengan rasa lega dan syukur. Namun, di sudut ruangan, Majid menatap mereka dengan amarah yang mendidih, sebuah tanda bahwa meski perang ini dimenangkan oleh Sari, pertarungan mereka mungkin belum sepenuhnya berakhir. Sari melangkah keluar dari rumah besar itu dengan dada sesak, tapi hati yang sedikit lebih lega. Hakim menggenggam tangannya erat, seolah menjanjikan perlindungan yang selama ini ia rindukan. Namun, jauh di dalam pikirannya, Sari tahu, meninggalkan rumah majikannya bukanlah akhir dari masalah. Ia telah melawan kekuasaan, dan konsekuensinya mungkin akan menghantuinya. Di tempat lain, Majid tidak bisa menerima kekalahannya. Dengan amarah membara, ia melemparkan kursi ke dinding kamar, menyebabkan suara keras yang menggema. "Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang," katanya dengan suara penuh kebencian. Ia menghubungi seorang pria dengan latar belakang suram, memintanya untuk melacak Sari dan Hakim. "Bawa mereka kembali, hidup atau mati,